Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nuridayati, NIM 40014180859. Di sini saya akan melakukan percobaan untuk menguji darah. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui komponen-komponen dalam darah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui penggolongan darah ABO dan juga resusnya. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui senyawa-senyawa yang ada di dalam darah. Selanjutnya yang percobaan kedua yaitu untuk menentukan golongan darah ABO menggunakan KIM. Nah, prosesnya ini, kita pilih dulu pasiennya yang akan kita uji golongan darah. Nah, kita ambil darah dari pasien, terus masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Nah, pertama ini ada tabung reaksi anti A, terus yang kedua ini tabung reaksi anti B, dan yang ketiga ini ada tabung reaksi untuk menentukan adanya resus. Nah, dari percobaan didapatkan bahwa di tabung pertama atau anti A dan tabung kedua anti B ini tidak terjadi penggumpalan pada darah. Jadi tipe golongan darah ini termasuk ke dalam tipe golongan darah O. Nah, sedangkan resusnya ini kan terdapat penggumpalan darah, jadi ini termasuk resus positif. Ya. Nah, terus ini untuk transfusi darah. Nah, pasien dengan golongan darah tipe O resus positif ini hanya dapat menerima transfusi darah dari pendonor yang sama memiliki resus positif. Nah, karena ini O, berarti hanya bisa menerima dari golongan darah O. Yes. Nah, selanjutnya pada pasien yang kedua, angkanya sama, yaitu angkanya kita ambil dulu darahnya, terus masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Yang pertama ini tabung reaksi anti A, yang kedua ini anti B, dan yang ketiga ini resus, untuk mengetahui resus. Nah, dari percobaan ini didapatkan bahwa pada tabung pertama ini anti A darah terjadi penggumpalan, sedangkan di tabung B atau anti B ini darah tidak mengalami penggumpalan. Jadi golongan darah ini termasuk ke dalam golongan darah A. Nah, resusnya ini kan darahnya mengalami menggumpal. Nah, ini memiliki resus positif. Selanjutnya yaitu untuk transfusi darah pada pasien yang memiliki golongan darah
A resus positif, ini golongan darah A ini dapat menerima pendonor dari golongan darah A dan juga golongan darah O. Nah, karena ini resus positif, jadi donor harus memiliki resus yang sama, yaitu resus positif. Jadi di sini yang dapat melakukan transfusi darah pada pasien yaitu golongan darah A resus positif sama golongan darah O resus golongan darah O resus positif. Yes. Nah, selanjutnya yang pasien terakhir. Makanya sama, kita ambil darahnya, terus masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, yaitu yang pertama anti A, yang kedua ini anti B, sama yang ketiga ini untuk mengetahui resus. Nah, karena di sini hasilnya di anti A dan juga anti B ini darah mengalami penggumpalan, maka ini termasuk ke dalam golongan darah AB. Selanjutnya ini pada resus, darah tidak mengalami penggumpalan, berarti tidak memiliki resus atau resus negatif. Nah, ini untuk transfusi darah pada pasien bergolongan darah AB resus negatif, maka ini juga sama, pendonornya harus memiliki resus yang sama dengan pasien, yaitu resus negatif. Nah, golongan darah AB ini dapat menerima golongan darah dari A, golongan darah B, dari AB, dan juga dari O. Nah, karena resusnya negatif, berarti ini dapat melakukan transfusi dengan golongan darah A resus negatif, golongan darah B resus negatif, golongan darah AB resus negatif, sama yang terakhir ini, golongan darah O resus negatif. Seorang ini ada 8 tipe, yaitu golongan darah A resus positif, A resus negatif, B resus positif, B resus negatif, AB resus positif, AB resus negatif, O resus positif, dan juga O resus negatif. Nah, golongan darah A ini di mana darah ini memiliki antigen A, sedangkan pada golongan darah B ini darah memiliki golongan antigen B, pada AB ini darah memiliki antigen A dan B, sedangkan golongan darah O ini darah tidak memiliki antigen. Nah, resus ini penggolong resus dan juga golongan darah ABO ini sangat dibutuhkan pada proses transfusi darah, di mana seorang pasien yang memiliki golongan darah A resus positif hanya dapat menerima pendonor dari seorang yang memiliki resus positif juga, dan golongan darahnya ini kalau tidak A ya berarti O. Nah, selanjutnya yaitu percobaan penentuan golongan darah yang kedua. Di sini kita pilih blood typing. A member of the community needs a blood transfusion. Nah, di sini problem atau masalahnya di mana ada seorang pasien yang memiliki golongan darah B resus positif atau B+. Dia membutuhkan transfusi darah di mana ada 4 orang sebagai volunteer yang bersedia untuk mendonorkan darah kepada pasien. Nah, tapi 4 orang ini belum diketahui masing-masing dari golongan darahnya.
Explore the lab to learn what is available for you. Nah, di sini kita akan melakukan checklist dulu pada alat dan bahan yang kita gunakan untuk menentukan golongan darah. Yang pertama ada ini. 4 blood samples. Ada These are the samples of plasma blood that darah. need to be typed. Kemudian 4 ini. disposable micropipettes. 12 mixing sticks. Nah, di sini Use kita an anti-RH checklist serum, semuanya. anti-B serum, anti-A serum. 4 blood typing slides. Biohazard container. Use the Nah, setelah kita checklist, kita akan ke to type prosedur. blood. 3 anti-serums are used. Nah, di sini kita isi dulu tipe golongan darah kira-kira nantinya seperti apa. Ini. Ini. Yes. Nah, step selanjutnya yaitu Click a micropipette to fill. kita ambil sampel darahnya dan diletakkan pada tempat pengujinya. Selanjutnya kita tambahkan anti-A. Kita klik dulu step. Click the anti-A serum bottle to add it. Nah, selanjutnya kita tambahkan anti-A. Dan kemudian kita aduk anti-B. Kita aduk juga. Terus ini yang anti-resus. Kita juga aduk. Selanjutnya kita klik step. Click the egg timer to set it for. Kita akan mendiamkan dalam waktu 30 detik. Dan kita itu menggunakan timer. Nah, setelah 30 detik dapat terlihat bahwa pada anti-A ini tidak terjadi penggumpalan, pada anti-B ini terjadi penggumpalan, dan pada anti-resus ini juga terjadi penggumpalan. Maka kita akan tulis hasilnya. Nah, di mana pada anti-A ini no, tidak terjadi penggumpalan. Yang B ini yes, karena terjadi penggumpalan, dan yang anti-RH ini juga yes. Click a micropipette to fill. Kita ulangi langkah yang pertama ini pada sampel darah pada tabung yang kedua, mana kita ambil sampelnya dan diletakkan pada ini. Terus kita tambahkan anti-A dan diaduk. Kemudian kita tambahkan anti-B dan juga diaduk. Dan yang kemudian yaitu anti-RH dan diaduk. Terus kita atur waktu dalam 30 detik. Selanjutnya, di sini dapat terlihat bahwa tidak terjadi penggumpalan. Maka kita dapat tulis hasilnya yaitu 0, 0, dan 0. Click a micropipette to fill it with blood sample. Selanjutnya ini untuk menguji sampel darah yang ketiga. Caranya juga sama. Ambil sampel darahnya. Kemudian kita tambahkan masing-masing anti-A dan diaduk. Kemudian anti-B
diaduk dan antiresus diaduk. Selanjutnya kita atur waktu dalam 30 detik. Di sini hasilnya dapat terlihat bahwa anti A, anti B, dan anti resus ini telah mengalami penggumpalan. Ini kita catat pada lab note. Hasilnya yaitu yes, yes, dan yes. Nah, ini kita klik step. Click a micropipette. Kita mengulangi pada step ini sama untuk mengetahui sampel golongan darah pada tabung reaksi keempat. Kita ambil sampel darahnya. Kemudian kita tambahkan anti A. Kita tambahkan anti B. Dan juga anti resus. Kita atur waktu dalam 30 detik. Selanjutnya dapat terlihat bahwa pada anti A darah mengalami penggumpalan, pada anti B ini tidak mengalami penggumpalan, dan pada anti resus ini darah mengalami penggumpalan. Maka kita dapat mencatat hasilnya. Pada A ini yes, yang B ini no, dan yang anti resus ini tuh yes. Nah, setelah semua sudah selesai, kita lanjut ke step selanjutnya. Open your lab notebook. Nah, di sini ada dari hasil percobaan yang sudah didapat, kita akan menentukan tipe golongan darahnya. Yang A ini karena tidak memiliki anti A dan memiliki anti B, maka ini termasuk ke dalam golongan darah B. Karena memiliki resus positif, jadi B+. Jadi yang kedua ini termasuk dalam golongan darah O karena tidak O negatif karena tidak memiliki anti A, anti B maupun anti resus. Jadi O negatif. Selanjutnya ini karena semuanya dari anti A, anti B, dan anti resus mengalami penggumpalan, maka ini termasuk dalam golongan darah AB positif. Selanjutnya ini pada anti A ini darah menggumpal, pada anti B ini darah tidak menggumpal, dan pada anti resus ini darah mengalami penggumpalan. Jadi ini termasuk ke dalam golongan darah A positif.